Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadim lakum nasrah al-khabarul waqi bima dinatibikasi halian. Makum Amanda Putri Media nih, Media Notifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi pada pekan depan dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan untuk membahas pengelolaan transportasi, khususnya terkait polemik yang terjadi antara Biskita Trans Bekasi Patriot dengan sopir angkutan kota K11 yang terjadi belakangan ini. Komisi 2 akan mendalami dan mencari solusi dari sengkarut yang tak berujung antara Biskita dan angkot K11. Komisi 2 juga ingin mencari tahu lebih dalam terkait alasan ketidaksepakatan antara Dishub dan Organda dalam mengurai polemik ini. Sebelumnya di tengah polemik antara Biskita dan angkot yang terjadi di Bantar Gebang, supir angkot K11 menginginkan agar operasional Biskita berjalan sesuai dengan kesepakatan awal, tidak ada perubahan. Dishub Kota Bekasi menyebut bahwa perubahan rute dan pengoperasian seluruh titik pemberhentian telah dibahas dalam beberapa kali rapat dengan berbagai pihak termasuk perwakilan Organda dan angkot K11. Dalam rapat tersebut, Dishub telah memberikan beberapa opsi saat Biskita beroperasi pada rute dan titik pemberhentian sesuai kajian awal. Berita selanjutnya, Bekasi hingga saat ini belum dapat menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik. Kasubit Binops Satlantas Polres Metro Bekasi Kota AKP Devi Sumardiono menjelaskan, Korlantas Polri belum memberikan alat pendukung penerapan ETLE untuk kemudian dipasang di Kota Patriot. Dengan demikian, tilang manual akan tetap diberlakukan. Dalam penindakan manual, sambung Devi, petugas akan melakukan tilang secara selektif, khususnya untuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas tinggi. Devi tak membantah bila rencana penerapan ETLE semula akan dilaksanakan pada 2025. Namun dengan kondisi ini, pihaknya mengakui mendapatkan kepastian waktu. Meski ETLE belum diterapkan, pengawasan di lapangan tetap dilakukan, terutama di kawasan rawan pelanggaran lalu lintas seperti Jalan Ahmad Yani dari Pekayon hingga Sumarekon. Dengan adanya rencana penerapan ETLE, harapannya Kota Bekasi dapat segera memiliki sistem pengawasan lalu lintas yang lebih modern dan selektif. Berita selanjutnya, kebijakan pemerintah pusat menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dinilai akan berdampak pada perolehan pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Pemkot Bekasi menargetkan pendapatan dari BPHTB pada 2025 mencapai 898,7 miliar rupiah. Pemkot akan segera menerbitkan peraturan wali kota untuk melaksanakan kebijakan penghapusan BPHTB serta percepatan layanan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Gani meminta jajarannya menggenjot kinerja pada triwulan pertama, di mana hal ini juga dimaksudkan untuk mengawal transisi pemerintahan di era kepala daerah yang baru. Menanggapi kemungkinan yang timbul akibat kebijakan pemerintah pusat ini, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Saifudaullah meminta agar Bapenda segera memberikan laporan kepada Komisi 3. Menurutnya masih ada potensi pendapatan di sektor lain yang bisa dimaksimalkan, terlebih aktivitas perekonomian Kota Bekasi dinilai baik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta setiap daerah untuk membuat peraturan kepala daerah terkait kebijakan penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG dari 45 menjadi 10 hari. Kebijakan ini disebut tidak akan berdampak signifikan terhadap PAD. Berita selanjutnya, satu unit truk pengangkut krain alat berat tersangkut di jalur perlintasan kereta api Bekasi pada Senin 20 Januari 2025. Imbasnya lalu lintas perjalanan kereta komuter lain dari stasiun Bekasi menuju arah Cikarang dan sebaliknya terganggu. Otoritas KAI Komuter Line menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan komuter lain Bekasi Cikarang tersebut. Gangguan terjadi akibat truk pengangkut alat berat jenis krain tersangkut di perlintasan JPL 78 stasiun Bekasi sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari laman Instagram @komuterline mengumumkan terjadi sebuah insiden truk tersangkut di perlintasan stasiun Bekasi yang mengakibatkan perjalanan komuter lain mengalami skema pergantian jalur. KAI Komuter dalam mengurangi dampak keterlambatan mengklaim telah melakukan rekayasa pola operasi pada 4 perjalanan
komuter lain di jalur Bekasi. Lebih lanjut, permasalahan tersebut telah berhasil ditangani petugas sehingga perjalanan berangsur kembali normal. Walaupun begitu, pihak KAI Komuter telah meminta para penumpang untuk mengikuti instruksi dan aturan dari petugas agar perjalanan tetap aman. Mengakhiri berita pada hari ini, sebanyak 7.995 honorer atau tenaga kerja kontrak yang telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 telah melengkapi dokumen persyaratan. Sementara bagi mereka yang tidak gagal pada seleksi sebelumnya memiliki kesempatan untuk mendaftar di tahap kedua yang berakhir pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat kemarin pada Senin 20 Januari 2025. Informasi yang didapat akhir pekan kemarin setidaknya ada 4.000 TKK yang telah mendaftar di laman SSCASN. Pemerintah telah 2 kali memperpanjang pendaftaran PPPK tahap 2 untuk menuntaskan masalah tenaga honorer. Kriteria pegawai yang dimaksud yakni honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS administrasi tahap 1. TMS administrasi pengadaan CPNS belum melamar seleksi ASN, memenuhi syarat atau MS administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pada tahap 1. Dan MS administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Pada seleksi tahap 1 kemarin, total ada 16 pelamar yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi. Tahap berikutnya ada 11 peserta yang tidak hadir pada saat seleksi kompetensi. Sedangkan peserta yang mengikuti seluruh tahapan seleksi tercatat 7.995 orang. Ribuan tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap 1 tersebut terdiri dari guru sebanyak 1.005. Nakes sebanyak 170 dan tenaga teknis sebanyak 6.820 orang. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.